Ada yang pengen cari cooler buat gantiin stok cooler bawaan CPU? Hari ini CPU yang ngasih stok cooler bawaan itu udah nggak terlalu banyak. Biasanya yang ada itu adalah untuk CPU kelas budget dan untuk CPU yang hemat daya. Dan itu pun walaupun dibilang dikasih, itu ya sebenarnya secara performance biasa-biasa aja, bahkan kadang-kadang ada yang kurang, dan secara tampilan juga lebih biasa lagi ya. Jadi sebenarnya boleh dibilang kalau stok cooler itu ya adalah cooler yang silahkan dipakai saat kamu sedang cari cooler yang lebih bagus. Kecuali kalau kamu pakai CPU kelas budget yang memang nggak terlalu panas, ya mungkin secara performance-nya masih boleh lah, masih nggak terlalu overheat gitu ya. Contohnya nih, saya di sini pakai Core i3 12100F, di mana dengan stok cooler aja sebenarnya udah cukup sih, tapi ya memang panas, masih 80-an derajat lebih. Tapi karena jarang dipakai kerja berat, ya masih oke sebenarnya. Tapi karena ngelihat bentuknya yang kurang bagus, saya akhirnya gatel pengen ganti, bre. Dan untuk CPU kelas budget, di mana dia nggak butuh cooler yang terlalu besar, saya agak kurang srek kalau harus pasang tower atau pasang radiator gitu ya, karena kayak sia-sia gitu. Jadi saya pengennya cari cooler yang ya kayak gini nih, kurang lebih sama seperti stok cooler bentuknya, tapi agak cakepan lah. Jadi ceritanya, beberapa tahun yang lalu saya pernah hunting cooler juga, dan saya kepincut sama yang namanya Allsai. Bukan yang ini, Allsai yang saya beli waktu itu harganya 80 ribuan. Jadi secara bentuk hampir sama seperti stok cooler, tapi ada warnanya gitu ya, tulisannya RGB. Tapi ternyata begitu saya beli, bukan RGB bre, rainbow lebih tepatnya, karena lampunya nggak bisa gonta-ganti. Jadi cuma stuck, ya itu doang lampunya nyalanya, nggak bisa berubah gitu ya. Secara performance, ya 11-12 sama stok cooler, jadi agak nggak berguna waktu itu ya. Dan sekarang saya pengen cari pengganti stok cooler Core i3 tadi, dan saya jatuh cinta sama ini nih, Allsai W90. Kenapa jatuh cinta? Ya kamu lihat sendiri aja bentuknya. Dia ARGB dan ada indikator temperatur di atasnya. Cakep banget lah ngeliatnya. Harganya sih lumayan 450 ribuan, tapi di situ tertulis ada high performance heat column inside, yang harusnya berarti cooler ini bukan hanya tampilannya bagus, tapi performance-nya juga harusnya lebih bagus daripada stok cooler. Dan dia hanya support soket Intel LGA 1700, 1200 dan seri 1105X, dan pas banget buat Core i3 12100F yang ada di sini. Nah, waktu ditulis dia hanya support LGA, bayangan saya itu ya kayak stok cooler yang masangnya nyebelin. Jadi dipaksa masuk, diputar buat kunci, yang itu ya khawatir sih saya kalau waktu mencetnya itu ternyata bikin rusak motherboard dan sejenisnya gitu ya. Pokoknya itu adalah mekanisme pemasangan cooler yang paling menyebalkan. Saya pikir dia bakal seperti itu. Ternyata enggak bre. Jadi Allsai W90 ini menggunakan backplate dan coolernya dibaut ke backplate tadi. Ini mekanisme yang umum digunakan pada tower cooler dan all-in-one liquid cooler. Nice. Jadi mungkin ini salah satu alasan harganya lumayan mahal, karena ada backplate-nya bre. Secara build quality juga terlihat jauh lebih kokoh dibandingin stok cooler bawaan Intel. Heatsinknya juga jauh lebih tebal. Di paket penjualannya nggak terlalu ribet, mengingat dia hanya support LGA doang, jadi kita hanya dapat unit cooler dan backplate. Baut untuk memasang coolernya sudah permanen nempel di cooler. Perhatikan, buat pengguna AMD jangan beli cooler ini karena nggak support. Kemudian ada satu lembar kartu instruksi yang isinya nggak banyak, cuma gambar cara pemasangan yang cukup jelas beserta barcode di bagian belakang untuk mendownload softwarenya. Software ini wajib diinstal ya, karena tanpa software ini indikator temperaturnya tidak akan berfungsi. Untuk konektor yang perlu dipasang ada cukup banyak. Pertama udah pasti power untuk fan, ARGB header, kemudian USB 2.0 internal untuk konek ke software, sama SATA power. Dan semuanya harus dicolokin biar semua fiturnya bisa berfungsi. Sekarang kita lihat gimana penampakannya setelah dipasang bre. Not bad ternyata, cakep bre.
Dan softwarenya juga cukup simpel. Jadi sebenarnya softwarenya nggak usah diutak-atik, udah oke sih. Tinggal install aja, dia akan otomatis nyala di sini. Sedangkan untuk ARGB-nya bisa diatur lewat software bawaan motherboard. Kebetulan yang saya pakai di sini dari ASRock, jadi saya pakai software bawaan motherboard ASRock-nya dan dia terdeteksi bisa disinkronize bareng-bareng sama device RGB yang lain. Sekarang kita lihat performance-nya. Oke, kita lihat ini adalah perbedaan temperatur saat menggunakan Intel Stock Cooler dan Allsai W90. Terlihat penurunan temperatur setelah ganti ke Allsai ini lumayan banyak ya. Kisarannya ini untuk multi-core load itu dari 7 derajat Celcius untuk V-Ray sampai bisa mencapai 10 derajat Celcius untuk Cinebench baik R20 maupun R23. Dan ini angka yang banyak banget loh untuk temperatur sebuah CPU. Sedangkan kalau kamu pakai untuk single core load ya, itu penurunannya bisa sampai 11 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat secara persentasenya, untuk multi-core load dia kisarannya ada di sekitar 10-12% improvement untuk temperaturnya. Sedangkan untuk single core-nya dia bisa lebih dari 18%. Not bad. Yap, itu tadi Allsai W90 yang sejauh ini ya saya nggak menyesal sih ya menggantikan stock cooler dengan cooler ini. Walaupun harganya 450.000 tapi dengan tampilan dan performance yang dia tawarkan masih sangat worth it. Sebenarnya dengan harga 450.000 kalau kamu mau cari yang tower cooler yang nggak terlalu besar itu ada banyak sih. Bahkan sama-sama brand Allsai aja dia punya beberapa opsi untuk tower cooler yang agak kecil gitu ya. Tapi secara tampilan ya kalau boleh dibilang ini jauh lebih bagus daripada tower cooler sih. Tinggal nanti balik kebutuhan kamu seperti apa. Dan kalau kamu berminat dengan Allsai W90 ini, kamu bisa cek langsung aja linknya ada di deskripsi.